Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa. Nama saya Kurnia Sinta. Nama saya Asih Nurpaiti. Nama saya Imla Lestari. Nama saya Lilis Mariska. Di sini kami akan menjelaskan beberapa sub materi. Yang pertama akan dijelaskan oleh Kurnia Sinta. SSH only, pengertian routing dan router. Routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan satu ke jaringan lainnya. Konsep dasar routing. TCP/IP membagi tugas masing-masing mulai dari penerimaan paket data sampai pengiriman paket data dalam sistem, sehingga jika terjadi permasalahan dalam pengiriman paket data dalam dipecahkan dengan baik. Berdasarkan pengiriman paket data routing dibedakan menjadi routing langsung dan routing tidak langsung. Routing langsung merupakan sebuah pengalamatan secara langsung menuju alamat tujuan tanpa melalui host lain. Contoh, sebuah komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirimkan data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3. Routing tidak langsung merupakan sebuah pengalamatan yang harus melalui alamat host lain sebelum menuju alamat host tujuan. Contoh, komputer dengan alamat 192.168.1.2 mengirimkan data ke komputer dengan alamat 192.168.1.3 akan tetapi sebelum menuju ke komputer dengan alamat 192.168.1.3 data dikirim terlebih dahulu melalui host dengan alamat 192.168.1.5 kemudian dilanjutkan dengan alamat tujuan. Jenis konfigurasi routing. Pertama, minimal routing merupakan proses routing sederhana dan biasanya hanya pemakaian lokal saja. Kedua, static routing dibangun pada jaringan yang memiliki banyak gateway. Jenis ini hanya memungkinkan untuk jaringan kecil dan stabil. Ketiga, dynamic routing biasanya digunakan pada jaringan yang memiliki lebih dari satu root. Dynamic routing memerlukan routing protokol untuk membuat tabel routing yang dapat memakan source komputer. Router adalah perangkat keras dalam jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan dua atau lebih jaringan yang mempunyai protokol yang sama. Router sangat berperan untuk jaringan berskala menengah ke atas karena digunakan untuk membagi jaringan. Router memiliki beberapa jenis, diantaranya pertama, router aplikasi merupakan perangkat lunak atau program aplikasi yang dapat kita install pada komputer sehingga sistem operasi tersebut bisa untuk berfungsi router. Beberapa contoh router aplikasi diantaranya WinRoute, WinNet, dan lain-lain. Router hardware merupakan perangkat keras pada jaringan komputer yang mempunyai fungsi sebagai router sehingga perangkat tersebut dapat membagi IP address. Ketiga, router PC merupakan sistem operasi yang diinstal pada komputer sehingga komputer tersebut mempunyai kemampuan untuk membagi jaringan. Jika ditinjau secara umum, jenis router ada dua macam, diantaranya router statik merupakan router yang mempunyai tabel routing statik sehingga harus disetting secara manual oleh administrator. Router dinamik merupakan router yang memiliki tabel routing dinamik yang memiliki kemampuan mendengarkan lalu lintas jaringan dan saling berhubungan dengan router lain. Prinsip dan cara kerja routing. Fungsi utama router adalah merutekan paket atau informasi. Sebuah router memiliki kemampuan routing, artinya router secara cerdas dapat mengetahui kemana rute perjalanan informasi atau paket akan dilewatkan. Apakah ditujukan untuk host lain yang satu network ataukah berada di network yang berbeda. Untuk menjalankan fungsi tersebut, router tersebut menggunakan tabel yang disebut dengan tabel routing. Tabel routing juga berisi informasi bagaimana cara router tersebut mencapai suatu network. Tabel routing sangat penting karena digunakan router sebagai pedoman untuk mengirimkan setiap paket data yang diterima.
Protokol routing. Protokol routing adalah protokol yang terdapat dalam routing dinamik. Protokol bertugas untuk menentukan jalur terbaik yang akan dilewati oleh data serta memperbarui informasi tabel routing. Apabila terjadi perubahan jaringan, dynamic routing protokol itu terbagi menjadi dua, yakni Interior Gateway Protocol (IGP) dan Exterior Gateway Protocol (EGP). Pertama, Interior Gateway Protocol (IGP) adalah routing protokol yang digunakan pada jaringan yang terletak dalam satu AS Autonomous System yang sama. Autonomous System sendiri adalah sekumpulan jaringan yang dikelola dan dikendalikan oleh otoritas administratif tunggal yang menggunakan kebijakan routing internal yang sama. 2. Exterior Gateway Protocol. Jika IGP digunakan untuk menghubungkan router-router yang terletak dalam satu AS yang sama, maka EGP merupakan kebalikannya, yakni routing protokol yang digunakan untuk menghubungkan jaringan atau routing antar autonomous system. Routing protokol ini digunakan untuk routing keluar AS, oleh karena itu disebut Exterior Gateway Protocol. Di dalam Interior Gateway Protocol masih terbagi lagi menjadi dua jenis, yakni Distance Vector dan Link State. Distance Vector merupakan jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur routing berdasarkan jarak dari router ke tujuan hop count. Contoh distance vector adalah RIP dan EIGRP. Sementara link state adalah jenis routing protokol yang melakukan pemilihan jalur berdasarkan kondisi link. Contoh link state protokol adalah OSPF dan IS. RIP atau Routing Information Protocol. RIP merupakan routing protokol jenis distance vector. Pemilihan jalur routing berdasarkan jarak terdekat dari router ke tujuan. Jarak dari router ke tujuan ini disebut dengan hop count, sedangkan jarak antara router disebut hop. RIP terdiri dari versi 1 dan 2. Kelebihan: 1. Mendukung VLSM dan CIDR. 2. Mudah dalam konfigurasi. 3. Tidak kompleks. 4. Mampu menonaktifkan auto summary root. 5. Mendukung mekanisme autentikasi. Kekurangannya: CIDR. RIP tidak mendukung VLSM dan V1. 2. Memiliki batas maksimal 15 hop. 3. Tidak bisa menerima update informasi dari RIP versi 1. Proses convergence yang lambat. Terakhir, melakukan update informasi terus-menerus sehingga dapat membuat trafik menjadi padat. Convergence adalah proses pada router untuk terkoneksi dengan router lain untuk saling bertukar informasi seperti routing update. EIGRP. EIGRP merupakan Cisco proprietary, yakni routing protokol yang hanya terdapat pada router Cisco. Adapun parameter-parameter yang digunakan IGRP antara lain bandwidth, load, delay, dan reliability. EIGRP menggunakan algoritma dual diffused update algorithm untuk mengkalkulasi jalur routing yang akan digunakan. Jalur backup pada EIGRP disebut visible successor. Untuk keperluan routing, EIGRP mengelola 3 buah tabel, yaitu 1. Routing table berisi kumpulan entry routing yang digunakan oleh router.
2. Nickboard tabel berisi informasi router-router yang terkoneksi secara langsung atau directly connected. 3. Topologi table berisi keseluruhan jalur routing yang terdapat dalam topologi jaringan. Kelebihan 1 mendukung VLSM dan CIDR. 2 memiliki hop count maksimal 224. 3 proses konvergensi yang cepat. 4 memiliki jangkauan network yang lebih luas dari RIP. 5 mampu menonaktifkan auto summary route. Kekurangan merupakan Cisco proprietary sehingga hanya dapat digunakan pada router Cisco. 2. Melakukan update informasi terus-menerus. 3. Menggunakan lebih banyak resource router. C. OSPF Open Short Test Path First. OSPF merupakan link state routing protokol di mana pemilihan jalur routingnya menggunakan kondisi link. OSPF akan memberikan harga atau cost untuk setiap link yang ada. Cost yang memiliki nilai yang paling kecil akan dijadikan sebagai acuan untuk menentukan jalur routing. OSPF menggunakan algoritma Dijkstra untuk menentukan jalur serta menghasilkan peta topologi jaringan sehingga OSPF akan mengetahui seluruh jalur yang ada pada jaringan tersebut. Untuk menghubungkan area-area yang kita buat sendiri dengan area backbone, perlu terdapat sebuah router yang berperan sebagai ABR, Area Border Router. Router ini menjadi penghubung antara area backbone dengan area lain. Selain ABR, terdapat beberapa fungsi dan peran yang dimiliki router pada jaringan OSPF. 1. Internal router adalah router yang keseluruhan interface atau linknya terletak dalam satu area. 2. Backbone router adalah router yang salah satu link dari seluruhnya terletak di area backbone. 3. Autonomous System Boundary Router adalah router yang salah satu interface atau linknya mengarah ke jaringan yang menggunakan routing protokol selain OSPF. Kelebihan digunakan pada jaringan berskala besar. 2. Mendukung VLSM dan CIDR. 3. Tidak memiliki batasan pada hop count atau unlimited hop count. 4. Merupakan open standard protokol sehingga bisa digunakan pada vendor yang berbeda. Proses konvergensi yang cepat mendukung mekanisme autentikasi, hanya melakukan update ketika terjadi perubahan jaringan. Kekurangan 1. Mengkonsumsi banyak resource. 2. Membutuhkan perencanaan dalam mendesain dan mengimplementasikannya dalam jaringan. 3. IS atau Intermediate System. IS merupakan Link State Routing Protocol yang termasuk dalam kategori IGP Interior Gateway Protocol. IS menggunakan algoritma Dijkstra seperti OSPF untuk menentukan jalur routing. Pada IS juga terdapat area seperti OSPF, namun area pada IS berbeda dengan area pada OSPF. Selain konsep area, terdapat pula istilah level pada IS, di antara IS di mana terdapat level 1, level 2, dan level 12. Level 1 merupakan intra-area router yang hanya mengetahui jalur routing dalam satu area. Level 2 merupakan backbone router, mengetahui seluruh jalur routing baik intra-area maupun inter-area. Level 12 yakni router yang menerapkan kebijakan baik level 1 maupun level 2. Router dengan level 1, 2 akan memiliki 2 database
Satu untuk level 1, satu lagi untuk yang level 2. Kelebihan: 1. Memiliki keamanan yang lebih terhadap informasi routing update. 2. Mendukung VLSM dan CIDR. 3. Proses convergence yang tepat. 4. Scalable. 5. Hanya melakukan update ketika terjadi perubahan jaringan. Kekurangannya: 1. Konfigurasi lebih rumit. BGP Border Gateway Protocol. BGP merupakan satu-satunya routing protokol yang berfungsi sebagai exterior gateway protocol. BGP menghubungkan router yang berbeda AS. BGP terletak di bagian terluar dari suatu AS. BGP sering digunakan untuk koneksi antar ISP. Dalam penerapannya nanti akan ada kebijakan-kebijakan antara pihak yang menggunakan BGP, sehingga akan mempengaruhi konfigurasi dari BGP itu sendiri. Kelebihan: 1. Lebih powerful dari routing protokol yang lain karena BGP berfungsi sebagai exterior gateway protocol. 2. Mendukung VLSM dan CIDR. Kekurangannya: konfigurasi yang lebih kompleks. Default router. Default router adalah jalur default untuk paket yang mempunyai alamat network tujuan tertentu tetapi tidak dapat di routing table router yang disinggahi. Default router digunakan untuk melakukan routing terhadap banyak IP yang tidak memungkinkan untuk dimasukkan satu persatu. Kelebihan default router: 1. Konfigurasi yang cukup simpel, cukup memasukkan satu perintah maka semua router akan dapat dilewati. Kekurangan default router: 1. Dapat menaikkan penggunaan hardware dan membuat router menjadi lebih lemot atau lelet. Multiple gateway. Saat ini diasumsi bahwa gateway default host label adalah gateway yang ditentukan pada jaringan logis over GMT. Fitur ini akan memungkinkan pengguna untuk menentukan gateway per jaringan logis. Dengan fitur ini, lalu lintas apapun yang masuk perlu dikembalikan melalui perangkat yang lalu lintas masuk. Motivasinya adalah untuk memastikan bahwa jika lalu lintas luar dialihkan melalui firewall ke tuan rumah, maka itu akan dikembalikan dengan cara masuk melalui firewall yang sama. Kebutuhan untuk gateway per jaringan telah muncul dari kebutuhan untuk mendukung jaringan host lain atau bukan jaringan PM. Di samping yang manajemennya, Ovirt mengasumsi bahwa gateway default host adalah gateway yang ditentukan pada jaringan over MGMT. Beberapa pengguna Ovirt menggunakan topologi jaringan ini. Routing dan paket forwarding. Routing adalah proses di mana suatu item dapat sampai ke tujuan dari satu lokasi ke lokasi lain. Paket forwarding adalah penyiaran paket dari satu segmen jaringan ke segmen lain melalui node dalam jaringan komputer. Fungsi routing berfungsi untuk menghubungkan suatu jaringan yang berbeda segmen agar bisa mengirim paket data. Fungsi paket forwarding membuka akses terhadap perangkat pada jaringan lokal untuk bisa diakses dari internet. Bridging. Pengertian bridge merupakan sebuah alat yang bisa menghubungkan suatu jaringan komputer, yakni LAN lokal. Bridge merupakan sebuah alat yang bisa menghubungkan suatu jaringan komputer, yakni LAN, dengan jaringan LAN yang lain. Macam jenis bridge: bridge lokal, bridge remote, bridge wireless. Fungsi bridging untuk menghubungkan antara dua jaringan di tempat jauh, otonomi dari beberapa jaringan, untuk mengakomodasi beban jaringan.
Cara kerja bridge repeater ini bekerja dengan proses penerima sinyal yang datang dari sebuah kabel jaringan dan juga melaksanakan amplifikasi pada sinyal ini. Lalu kemudian itu mengirimkan sinyal itu ke kabel jaringan yang lainnya. Repeater ini juga melakukan proses ini secara buta tanpa mengamati isi pesan yang terkandung di dalam sinyal tersebut. Kelebihan dan kekurangan bridge. Kelebihan bridge ini adalah hanya dapat bekerja pada lapisan data link sehingga dari hal tersebut tidak dapat terjadinya transmisi dari satu protokol ke protokol lainnya. Serta bridge juga mampu mendukung beberapa protokol seperti misalnya BEUI serta LAT yang tidak harus dilayani oleh router. Kekurangan bridge ini mempunyai kekurangan seperti tidak dimungkinkannya transmisi dengan melalui jalur atau protokol yang berbeda. Serta bridge juga hanya dapat meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan yang lainnya dengan kecepatan 10 Mbps. Dan bridge juga hanya dapat meneruskan transmisi itu tanpa dapat menerjemahkan komunikasi antar protokol. VLSM atau Variable Length Subnet Max. VLSM atau Variable Length Subnet Max adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet mask yang kita berikan adalah disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet tersebut. Ada dua teknik penghitungan subnetting. VLSM Fixed Length Subnet Max. Satu network kita pecah-pecah menjadi beberapa network, di mana setiap lebar satu dengan lebar subnet yang lainnya. VLSM kelebihannya sebuah network yang kita subnet menghasilkan subnet yang berbeda panjang subnet max-nya antara subnet satu dengan yang lainnya. Ada tiga network topologi tersebut. Satu, workstation LAN di kaki E0 per 0 router 1 menuju switch yang terhubung ke klien-klien sebanyak 50 host. Kedua, point to point 1 di kaki S1/0 router 01 menuju kaki S1/0 router 2 cuma butuh 2 host. 3, server LAN di kaki E0/0 router 02 menuju server-server yang banyaknya 12 host. Dikatakan point to point 1 seperti kita ingin menghubungkan dua gedung dengan dua router dedicated di gedung tersebut. Tapi gedung router 02 isinya server-server. Seharusnya ada switch di sana. Sedangkan gedung router 01 untuk workstation para karyawan. Teknik subnetting dengan VLSM dari itu IP patch 192.168.0.0/24 berarti kita punya 254 lebar host yang bisa dihitung-hitung, dialokasikan. Di sana kan cuma ada 3 network dari 192.168.10.0/24 dibagi menjadi 3 network. Kita bisa pakai /26 untuk setiap subnet. Workstation LAN, point to point, server LAN sama semua. Lebar host dari /26 adalah 64 dengan 62 valid host. /20 perfect 24 akan habis jika dipakai 4 kali perfect 26, sedang kebutuhan network kita cuma 3, berarti ada satu blok perfect 26 yang tersisa bisa digunakan juga untuk spare. CIDR.
CDR. Dalam sebuah penulisan IP address atau IP block sering kita jumpai tanda prefix atau garis miring di bagian akhir suatu IP address, misal 192.168.1.5 prefix 24, 192.168.100.11 prefix 27, 10.10.12.4 prefix 18 dan sebagainya. Tanda prefix tersebut menggambarkan panjang subnet max, jumlah bit yang bernilai 1 pada subnet max. Tanda prefix ini disebut juga sebagai notasi CDR. CDR, Classes Inter-Domain Routing, merupakan suatu cara yang memungkinkan kita untuk mengalokasikan IP address sesuai dengan kebutuhan jaringan. Jadi, notasi CDR adalah sebuah cara untuk menuliskan subnet max dari sebuah IP address sehingga penulisannya menjadi lebih ringkas. Berikut adalah tabel notasi CDR yang mungkin kita bisa hafalkan. Kita bisa lihat pada gambar yang tertera. Routing tabel. Routing berfungsi untuk mengirimkan paket data dari suatu network ke network lain sekaligus menentukan jalur terbaik atau best path untuk mencapai network tujuan. Untuk menjalankan fungsi tersebut, router menggunakan tabel yang disebut dengan tabel routing atau routing tabel. Tabel routing berisikan informasi keberadaan beberapa network, baik network yang terhubung langsung, directly connected network, maupun network yang tidak terhubung langsung atau remote network. Directly connected network and remote network. Untuk dapat membaca dan memahami tabel routing dengan baik, harus dipahami terlebih dahulu tentang directly network atau network yang terhubung langsung dan remote network dari sebuah router. Untuk menjangkau remote network, sebuah router memerlukan router lain sebagai next hop atau gateway. Protokol routing link state. Untuk menggambarkan perbedaan protokol routing, distance vector, dan link state, kita dapat menggunakan sebuah analogi. Pada distance vector dianalogikan sebagai sebuah rambu-rambu jalan yang memandu kita dalam perjalanan menuju tujuan, di mana informasi yang tertera hanya jarak dan arah. Pada link state, protokol routing dianalogikan sebagai sebuah peta. Dengan sebuah peta, kita bisa melihat semua route yang potensial dan menentukan sendiri jalur yang paling kita inginkan. Protokol routing distance vector seperti rambu-rambu jalan karena router harus membuat keputusan jalur yang paling diinginkan berdasarkan sebuah jarak atau metrik ke sebuah jaringan. Protokol routing link state menggunakan pendekatan lain, yaitu protokol routing link state lebih mirip sebuah peta jalan karena mereka membuat sebuah peta topologi dari sebuah jaringan dan setiap router menggunakan peta ini untuk menentukan jalur terpendek ke setiap jaringan. Protokol routing link state dikenal juga sebagai protokol shortest path first dan dibangun atas algoritma shortest path first edge distress. Protokol routing link stater IP adalah Open Shortest Path First atau OSPF. Yang kedua, Intermediate System to Intermediate System atau ISIS. Distance Vector. RIP merupakan sebuah protokol routing distance vector yang digunakan dalam ribuan jaringan di seluruh dunia. Selain RIP, IGRP juga merupakan protokol routing distance vector. Tidak seperti RIP, IGRP merupakan sebuah protokol hak milik Cisco lebih dibandingkan protokol berbasis standar. Bagaimanapun, IGRP merupakan sebuah protokol routing yang lebih kompleks dibandingkan RIP dan dapat menggunakan beberapa faktor untuk menentukan route terbaik ke sebuah jaringan tujuan. Berikut ini akan memperkenalkan konfigurasi dan pemecahan masalah IGRP. Yang pertama, update routing distance vector. Update tabel routing terjadi secara periodik atau ketika terjadi perubahan dalam sebuah jaringan protokol
distance vector. Sama seperti proses discovery jaringan, update perubahan topologi diproses secara sistematis dari router ke router. Yang kedua, distance vector routing loop issues. Routing loop dapat terjadi ketika tabel routing tidak konsisten atau tidak terupdate disebabkan oleh lambatnya konvergensi dalam perubahan jaringan. Kemudian kita akan mendefinisikan sebuah hitungan maksimum. Update yang invalid tentang network 1 akan berlangsung berulang sampai beberapa proses lain menghentikan perulangan. Kondisi ini yang mana dikenal sebagai count to infinity atau hitungan tak terhingga. Mengulangi paket mengelilingi jaringan dalam penyangkalan fakta bahwa jaringan tujuan yaitu network 1 sedang down atau mati. Selama router count to infinity, informasi yang invalid menyebabkan terjadinya sebuah routing loop. Untuk mencegah routing loops ini berkepanjangan, protokol distance vector menentukan infinity menjadi sebuah bilangan maksimum. Bilangan ini mengacu pada sebuah metrik routing yang secara sederhana berupa hitungan hop atau lompatan. Yang ketiga, mengatasi routing loops melalui split horizon. Beberapa routing loop terjadi ketika informasi yang tidak benar dikirimkan kembali ke sebuah router menyangkal informasi yang benar yang telah didistribusikan router sebelumnya. Split horizon mengurangi informasi routing yang tidak benar dan pembebanan routing. Routing poisoning atau meracuni root digunakan oleh berbagai protokol distance vector untuk mengatasi routing loops yang luas dan menawarkan informasi secara detail ketika sebuah subnet atau jaringan tidak dapat diakses. Satu cara untuk mencegah update yang tidak konsisten adalah root poisoning. Ketika network 5 DAOs, router E akan mengatur sebuah distance yaitu 16 untuk network 5 untuk meracuni root. Ini mengindikasikan bahwa jaringan tidak dapat dicapai. Topologi kita bisa lihat pada gambar yang tersedia. Pengertian classful dan classes CDR, VLSM, dan NAT. Subnetting adalah mengambil bit-bit dari segi host 1, alamat IP, dan menyimpannya untuk memberikan deskripsi alamat subnet itu. Subnetting dibagi menjadi dua, yaitu classful dan classless. Yang pertama, classful. Classful secara sederhana dapat diartikan dengan kelas atau menggunakan kelas. Jika dikaitkan dengan pengalamatan IP classful dapat diartikan menjadi pengalamatan IP berdasarkan kelas. Pengalamatan dengan metode ini ada pada pengalamatan IPv4 yang dibagi menjadi kelas A, B, C, D, dan E. Classless. Classless secara sederhana dapat diartikan tanpa kelas. Jika diartikan dengan pengalamatan IP classless dapat diartikan menjadi pengalamatan IP tanpa kelas dengan cara menggunakan classless interdomain routing atau CDR atau juga dapat dikenal dengan istilah prefix. VLSM atau Variable Length Subnet Mask adalah pengembangan mekanisme subnetting di mana dalam VLSM dilakukan peningkatan dari kelemahan subnetting klasik, yang di mana subnetting klasik, subnetting zeros, dan subnetting honest tidak bisa digunakan jika proses subnetting yang menghasilkan beberapa subjaringan dengan jumlah host yang sama telah dilakukan, maka ada kemungkinan di dalam segmen-segmen jaringan tersebut memiliki alamat-alamat yang tidak digunakan untuk dibutuhkan lebih banyak alamat.
NAT atau Network Address Translation adalah suatu metode pokok yang memungkinkan komputer yang mempunyai address yang tidak terdaftar atau komputer yang menggunakan address privat. Metrik adalah suatu nilai yang digunakan untuk mencapai suatu jaringan. Semakin nilai metrik maka akan menjadi jalur terbaik. Dua jenis metrik yang digunakan beberapa routing protokol adalah hop count. Metode ini menghitung jumlah router yang harus dilakukan paket sebelum sampai tujuan. Setiap router bernilai 1 hop. Bandwidth menghitung akumulasi bandwidth tertinggi. Dari router 1 telah disetting secara manual untuk memprioritaskan 10.10.10.2 sebagai router ke 192.168.2.0 dengan cara di atas. IP router 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.30.22 IP router 192.168.2.0 255.255.255.0 10.10.10.21. Angka alur paket dari topologi di atas adalah PCA router 0, router 1, router 2, PCB router 2, router 0, PCA atau PCA router 0, router 1, router 2, PCB router 2, router 1, router 0, PCA. Hal ini terjadi karena setting pada router 2 masih setting default, jadi metrik dari kedua routernya masih default. Administrative Distance atau AD adalah fitur yang dimiliki oleh router untuk memilih jalur terbaik. Ketika terdapat dua atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda, administrative distance menyatakan reliability dari sebuah routing protokol. Tiap routing protokol diprioritaskan terhadap yang lain dengan bantuan besaran atau nilai administratif action. Pemilihan jalur terbaik atau the best band administrative distance adalah kriteria pertama yang digunakan oleh router untuk menentukan routing protokol yang harus dijalankan. Jika terdapat dua routing protokol yang menyediakan jalur untuk tujuan yang sama, AD adalah sebuah ukuran trustworthy. Dari Court of Routing Information, AD hanya mempunyai local significance dan tidak melakukan advertise dalam routing update. Load balancing adalah teknik untuk mendistribusikan beban trafik pada dua atau lebih jalur koleksi secara seimbang agar tarik dapat berjalan optimal, memaksimalkan throughput, memperkecil waktu tanggapan, dan menghindari overload pada salah satu jalur koneksi. Load break digunakan pada saat sebuah server telah memiliki jumlah user yang telah melebihi maksimal kapasitasnya. Load balancing juga mendistribusikan beban kerja secara merata di dua atau lebih komputer. Link jaringan, CPU, hard drive, atau sumber daya lainnya untuk mendapatkan pemanfaatan sumber daya lainnya. Untuk mendapatkan pemanfaatan sumber dayanya yang optimal,
Adapun yang perlu dipahami kembali dari pentingnya menggunakan load balancing. Untuk website atau aplikasi berbasis web lainnya diantaranya 1. Waktu respon adalah manfaat terbesar untuk meningkatkan kecepatan akses website saat dibuka. Dengan 2 atau lebih server yang saling berbagi beban lalu lintas web, masing-masing akan berjalan lebih cepat karena beban tidak berada pada satu server saja. Ini berarti ada lebih banyak sumber daya untuk memenuhi pemerintahan halaman website. 2. Dengan load balancing akan mewarisi sedikit redundansi. Sebagai contoh, jika website kita berjalan seimbang di 3 server dan salah satu server bermasalah, maka 2 server lainnya dapat terus berjalan dan pengunjung website kita akan menyadari downtime apapun.